Halo, pernah nggak sih ngerasa kalau standar akuntansi kayak PSAK itu horor banget buat dibaca? Kelihatan berat dan super teknis kan? Tapi tenang aja, di Explainer kali ini kita bakal bongkar anatomi siklus hidup aset keuangan. Fokus kita adalah bikin materi ini gampang dipahami, tapi tetap komprehensif dan lengkap dari awal sampai akhir. Percaya deh, konsep ini sebenarnya logis banget kalau kita tahu cara lihatnya. Yuk kita mulai! Nah, semua yang bakal kita obrolin hari ini nggak ngasal ya. Semuanya diambil langsung dari buku panduan resmi Standar Akuntansi Keuangan atau SAK Indonesia. Ini ibarat aturan main tertingginya. Tapi jangan khawatir, kita nggak bakal baca buku tebal ini kata demi kata kayak di kelas. Intisarinya udah saya rangkum jadi super praktis khusus buat Anda. Alur kita hari ini bakal ngikutin siklus hidup aset itu sendiri, mulai dari memahami instrumen keuangan, bedain ekuitas dan liabilitas, cara ngukur nilai wajarnya, aturan pengungkapannya, sampai yang paling krusial, strategi lindung nilai atau hedging. Oke, masuk ke bagian pertama, memahami instrumen keuangan, buat ngebangun fondasinya. Sebelum kita bisa ngelindungin aset, pastinya kita harus tahu dulu dong ini barang apa sebenarnya, sesuai panduan PSAK 232. Menurut PSAK 232, instrumen keuangan itu pada dasarnya adalah sebuah kontrak. Ingat ya, kata kuncinya di sini adalah kontrak. Kontrak yang nambah nilai aset keuangan di satu pihak dan sekaligus nambah liabilitas atau ekuitas di pihak lain. Jadi ini bukan sekedar uang tunai, tapi sebuah kesepakatan yang selalu melibatkan dua belah pihak. Kalau kita lihat aturan aslinya, instrumen keuangan itu ibarat cermin. Misal nih, perusahaan Anda punya hak terima uang kas alias piutang. Itu aset buat Anda, kan? Tapi di seberang sana, buat pihak lain, itu jadi kewajiban buat bayar, alias liabilitas. Selalu ada aksi dan reaksi. Lanjut ke bagian kedua, ekuitas versus liabilitas keuangan. Pertanyaannya sekarang, gimana sih cara kita ngeklasifikasiin instrumen ini dengan benar? Karena kadang, batas antara modal dan utang itu bisa tipis banget loh. Coba kita bandingin, ekuitas murni itu ibarat hak sisa, nggak ada kewajiban buat balikin atau nyerahin uang kas. Sedangkan liabilitas keuangan, nah ini ada kewajiban kontraktual yang mengikat buat nyerahin uang atau aset lain. Ingat aja, kewajiban kontraktual ini adalah garis batas mutlaknya. Kalau ada kewajiban itu, berarti fix itu liabilitas. Tapi ya namanya dunia nyata, pasti ada pengecualian yang diatur sama SAK kan? Di PSAK 232 ada yang namanya putable instrument. Gampangnya, ini instrumen yang ngasih hak ke pemegangnya buat maksa penerbit beli balik instrumen itu pakai uang tunai. Kelihatan kayak liabilitas ya, tapi dalam kondisi super spesifik, ini malah bisa masuk ke ekuitas. Kita nggak akan bahas terlalu detail sekarang, tapi ini nunjukin seberapa komprehensif standar pelaporan kita. Oke, bagian ketiga, pengukuran nilai wajar. Kita udah tahu barangnya apa dan klasifikasinya di mana. Terus gimana cara nentuin label harganya hari ini? Jawabannya ada di PSAK 113. Nilai wajar atau fair value itu secara simpel adalah harga pasar saat ini. Harga yang bakal Anda terima kalau jual aset atau harga yang dibayar buat ngalihin liabilitas di transaksi normal. Yang perlu digarisbawahin itu pada tanggal pengukuran ya. Jadi kita nggak ngomongin berapa uang yang dikeluarin 5 tahun lalu pas awal beli, itu udah masa lalu. Ini murni soal berapa harganya di pasar terbuka hari ini juga. Yang keren dari PSAK 113 ini, aturannya merujuk langsung ke standar internasional, yaitu IFRS 13. Jadi cara kita nentuin nilai wajar di Indonesia, itu udah sejajar sama ekspektasi pelaporan global. Nggak ada ceritanya miskomunikasi soal valuasi kalau kita ngobrol sama investor luar negeri. Nyambung banget pokoknya. Masuk ke bagian 4, aturan pengungkapan pelaporan. Aset udah dinilai, terus gimana cara nunjukin angka-angkanya ke dunia luar secara transparan? Nah, disinilah PSAK 107 ambil peran. PSAK 107 minta kita ngebagi instrumen keuangan ke 3 rumah besar. Nilai wajar melalui laba rugi, biaya perolehan diamortisasi, dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Pengelompokan ini penting banget buat metain di mana posisi instrumen itu di laporan keuangan, biar dampaknya ke laba rugi kelihatan super jelas. Inti dari pengungkapan di PSAK 107 ini cuma satu, ngasih konteks yang pas. Kita harus ngelompokin instrumen supaya pembaca laporan bisa paham seberapa signifikansi aset atau liabilitas ini buat performa perusahaan secara keseluruhan. Ini semua tentang kejelasan dan transparansi. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, sekaligus puncak materi kita. Strategi lindung nilai atau hedging. Pasar keuangan kan kadang liar banget ya. Nah, PSAK 239 ngasih tahu gimana cara ngelindungin bisnis kita dari kekacauan itu.
Konsep lindung nilai ini persis kayak sedia payung sebelum hujan badai. Anda mungkin nggak bisa nyetop badai fluktuasi suku bunga atau anjloknya nilai tukar di luar sana. Tapi dengan hedging yang tepat, Anda mastiin aset keuangan aman dan laporan perusahaan nggak berantakan. Ini benar-benar manajemen risiko sejati. Menurut PSAK 290, ada dua elemen yang saling berpasangan di sini. Pertama, item yang dilindungi nilai. Ini aset atau liabilitas yang rentan kena risiko pasar. Terus kedua, instrumen lindung nilai yang biasanya berupa produk derivatif, di mana tugasnya jadi tameng buat netralisir risiko si item tadi. Jadi ada yang dilindungi dan ada yang melindunginya. Standar kita nawarin 3 jenis lindung nilai yang diakui. Anda bisa pakai lindung nilai atas nilai wajar buat ngunci harga sekarang, lindung nilai atas arus kas buat ngamanin proyeksi uang yang bakal masuk atau keluar, dan lindung nilai investasi neto kalau Anda punya operasi bisnis di luar negeri. Komplit banget kan? Terus gimana cara mainnya? Prosesnya ada 4 langkah logis kok. Pertama, identifikasi dulu risikonya. Kedua, tetapkan instrumen pelindungnya secara formal. Ketiga, cek efektivitasnya, apakah payungnya beneran anti air. Dan keempat, baru deh boleh diakui dalam laporan keuangan. Ngomongin soal efektivitas tadi, PSAK 239 tuh aturannya ketat banget. Payung yang Anda pakai harus benar-benar bisa saling hapus risiko dengan item yang dilindungin. Kalau payungnya bodong alias nggak efektif nahan badai, ya Anda nggak memenuhi syarat buat pakai akuntansi lindung nilai ini. Coba resapi deh tujuan akhir dari akuntansi lindung nilai ini. Dampak saling hapus pada laba rugi. Jadi, waktu nilai aset utama Anda jatuh 100 juta karena pasar lagi jelek, di saat yang sama, instrumen derivatif Anda malah ngasih untung 100 juta. Saling meniadakan kan? Hasilnya, laba rugi perusahaan Anda tetap stabil dan aman sentosa. Nggak kerasa ya kita udah bedah siklus hidupnya? Dari mendefinisikan instrumen pakai PSAK 232, ngukur harganya dengan PSAK 113, ungkapin transparan lewat PSAK 107, sampai ngelindungin pakai PSAK 239. Sekarang pertanyaannya buat Anda, apakah bisnis Anda udah nerapin strategi hedging yang tepat supaya nggak karam waktu badai pasar tiba? Coba deh cek lagi buku keuangan Anda. Terima kasih udah ngikutin explainer ini, semoga pemahaman ini bisa langsung memperkuat fondasi bisnis Anda.